sore dan shalom untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini boleh beribadah di rumah kami. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Katang dan Vikaris yang telah meluangkan waktu untuk datang beribadah di tempat ini dan sekaligus memimpin ibadah RT-YKB saat ini. Ibadah kami juga pada hari ini dalam rangka mengucap syukur bertambah usia pernikahan kami pada tanggal 31 Agustus 46 tahun. Kedua, suami Bapak sekaligus Bapak Gerot Jakob bertambah usia 60 tahun hari ini. Tiga, saya sendiri Mister Sarawak itu nanti pada tanggal 13 September atau 2 hari lagi berusia tahun yang baru lantang 68 hari Minggu. Dan juga kami memohon doa agar supaya kami semua keluarga besar Jakob Power itu, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang berada di Makassar dan yang berada di Manado, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semoga segala usaha dan cita-cita dilancarkan dan tercapai. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena lawatan Tuhan. Hari ini kita boleh menjalani rutinitas, boleh mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan baik. Sehingga malam hari ini kita boleh bersama dengan keluarga Bapak Jakob Baret dalam rumah tangga mereka untuk melaksanakan ibadah rumah tangga. Kita bersyukur juga atas kekuatan kesehatan yang diberikan kepada kita bersama dengan keluarga, sehingga hari ini mereka boleh bersedia untuk menerima pelayanan dalam kebaktian rumah tangga JOKB. Mari jemaat kasih Tuhan, kita siapkan hati iman kita. Kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 13 ayat pertama, kita masuk rumahnya. Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Jakob Baret jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita memuliakan Tuhan dari PKJ 2:19 bait pertama, di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku, Yesus Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita memohon pertolongan pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kebaikan penyertaan Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Engkau tahu maksud dan tujuan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena itu urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat diberikan pencerahan, dapat dimampukan untuk mempelajari setiap firman-Mu, terlebih dalam melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun dengan jemaat-Mu yang akan mendengar di rumah masing-masing, dan keluarga
di tempat ini. Tuhan kiranya bersama dengan kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapakah di antara kita yang hidup tanpa pencobaan? Saya pikir siapapun kita, siapapun orangnya, kita semua sering mengalami, sering berhadapan dengan pencobaan. Pencobaan itu bermacam-macam. Dan saya yakin bahwa kita semua tahu, bahkan sudah pernah mengalaminya. Tetapi atas kemurahan Tuhan, kita dapat melewati setiap pencobaan dan rintangan itu. Saudara-saudara, pencobaan yang dimaksudkan penulis Yakobus tentu terkait dengan masalah real, terkait dengan masalah konkret dalam kehidupan kita dan persoalan hidup yang sering terjadi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Berbicara tentang pencobaan, saya kira bukan baru kali ini diperbincangkan. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, orang sudah mendengar, orang sudah mengalaminya. Bahkan Yesus juga pernah mengalaminya saat dia dicobai oleh iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia atau kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan hidup secara global, yakni COVID-19. Ketika kita menghadapi masalah penyebaran virus corona, banyak orang berkata bahwa virus corona adalah hukuman Allah terhadap manusia. Virus corona adalah hukuman Allah terhadap kita. Benarkah demikian? Ada pula yang berkata bahwa virus corona merupakan cobaan bagi setiap orang. Secara khusus kita sebagai orang-orang Kristen dewasa ini. Ini merupakan bagian dari cobaan hidup
bagi saya bahwa apapun yang sering terjadi maupun yang sedang kita hadapi, ini merupakan bagian dari cobaan hidup selama kita masih ada, masih hidup di dunia ini. Itu berarti COVID-19 ini adalah termasuk di dalam bingkai pencobaan yang sedang dihadapi oleh semua orang, termasuk kita. Tema renungan kita malam hari ini yaitu iman harus diuji. Lalu mengapa harus ada pencobaan? Mengapa harus ada tantangan, pergumulan hidup? Saudara-saudara, pencobaan itu adalah suatu ujian untuk menguji kedewasaan iman kita. Hal ini sangat jelas menurut Rasul Yakobus dalam bacaan kita, bahwa pencobaan itu menguji sampai sejauh mana iman kita kuat kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit demi menyelamatkan kita, demi menebus kita dari belenggu dosa. Saudara-saudara, justru lewat pencobaan yang sedang kita hadapi, iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itulah yang dapat menghasilkan buah yang matang, supaya menjadi sempurna, supaya menjadi utuh. Kata firman Tuhan dalam bacaan kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ketekunan adalah kesungguhan. Jadi secara sederhana saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita jalani harus dengan kesungguh-sungguhan, atau harus ditekuni. Begitupun dengan hubungan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan selalu setia mengasihi dan memelihara kita. Seandainya Tuhan tidak setia, seandainya Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Tetapi atas penyertaan Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi apapun, dalam pergumulan yang kita alami, hadapi, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu memampukan kita melewati semuanya. Saudara-saudara, kalau hari ini keluarga bersyukur karena usia pernikahan boleh bertambah 1 tahun, itu semua tidak terlepas dari kesetiaan, tidak terlepas dari kesungguhan, ketekunan dalam menjaga dan memelihara janji suci yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan di jemaat. Jadi segala sesuatu yang terjadi tidak secara kebetulan, tetapi karena usaha, tetapi karena kita mau sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga yang mereka telah bangun tetap bertahan. Usia pernikahan mereka 46 tahun. Bukan sebuah usia pernikahan yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang.
dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka pun pasti ada berbagai macam persoalan dan pencobaan. Tapi semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, sehingga setiap proses itu dapat dilewati dengan baik. Kepada kita sekalian pun pasti pernah mengalami, bukan hanya keluarga Bapak Jacob Barret, dan mungkin ada lagi yang usia pernikahannya di atas dari usia pernikahan dari keluarga Bapak Jacob Barret ini. Yakobus dalam bacaan kita menegaskan bahwa sebagai murid-murid Kristus kita patut berterima kasih dengan adanya pencobaan yang sedang kita hadapi. Bukan berarti kita mencari-cari pencobaan, karena setiap orang pasti selalu berdoa dan berusaha supaya terhindar dari pencobaan, dari pergumulan, dari rintangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, sebab selama kita masih hidup di dunia ini, maka cobaan pasti selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita untuk meresponnya. Disitulah keimanan kita dituntut, bahwa di tengah situasi, di tengah pencobaan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya menolong, memampukan kita untuk melewati setiap pencobaan dan rintangan itu. COVID-19 bukan pencobaan yang terjadi hanya di daerah tertentu, di negara tertentu, melainkan pencobaan yang terjadi dan dialami secara global. Wabah ini sedang menguji sampai sejauh mana iman dan ketekunan kita supaya matang dan sempurna dalam Kristus Yesus. Artinya keimanan kita sudah dewasa, keimanan kita tidak diragukan, karena mampu bertahan, mampu melewati setiap kondisi apapun yang kita alami. Saudara-saudara, berbicara tentang kedewasaan dalam iman, biasanya orang-orang menilai secara fisik dan sebagainya. Benarkah demikian? Karena itu mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kedewasaan iman kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski virus ini menjadi momok yang menakutkan, namun kita harus menghadapinya. Kita harus meresponnya dengan iman yang optimis. Karena dengan adanya virus ini sekaligus menguji iman kita, menguji ketekunan dan kesungguhan hati bagi setiap kita, bagi setiap keluarga-keluarga Kristen untuk tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahwa apakah iman dan persekutuan kita akan tetap bertahan sampai virus ini berakhir,
ataukah iman dan persekutuan ibadah, persekutuan rumah tangga kita akan berhenti saat virus ini berakhir. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pikirkanlah dan renungkanlah itu baik-baik, karena iman kita sedang diuji. Mintalah bimbingan penyertaan Tuhan dalam doa permohonan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk teguh dalam iman, pengharapan kepada Tuhan Sang Pengatur kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Diingatkan kepada kita sekalian untuk menghubungi Bendahara JOKB supaya dijemput persembahannya. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari PKJ 146. Bait pertama, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Malam hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa setia dalam mengiring Tuhan. Terlebih kami dapat tekun dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan, terlebih iman kami kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Ketika kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tentu kami tidak akan mampu untuk menjalani setiap kehidupan, apalagi di situasi yang saat ini sedang kami alami, jalani, dan hadapi. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan maka kami boleh diberikan kesanggupan, diberikan kemampuan untuk menjalani setiap kehidupan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan boleh bersama dengan keluarga Bapak Jacob Barret di tempat ini. Mereka sungguh mengucap syukur atas lawatan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diberkati dalam menjalani hidup mereka.
Malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan lewat ibadah rumah tangga yang dilakukan bersama dengan keluarga lewat online. Bersyukur karena hari ini usia pernikahan boleh bertambah 1 tahun lagi menjadi 46 tahun. Tentu dalam perjalanan kehidupan mereka dalam rumah tangga ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan yang mereka hadapi, tetapi semua karena penyertaan Tuhan, semua karena bimbingan Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh melewati setiap proses yang ada dalam kehidupan dalam rumah tangga yang mereka jalani. Tuhan Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi Bapak Yakob Baret. Hari ini berulang tahun ke-67 tahun. Usia yang baru mereka ia boleh nikmati karena Tuhan senantiasa bersama dengannya. Kiranya di usia yang baru yang Tuhan boleh tambahkan hari ini, hamba-Mu senantiasa pergunakan dengan baik untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita sebagai kepala keluarga. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dijalankan, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan penuh sukacita, dapat ditekuni. Melalui semuanya itu mereka boleh merasakan berkat yang cukup untuk dipakai mencukupi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Terlebih mereka pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, juga kami berdoa buat ibu kekasih. Jika Tuhan kehendaki 13 September nanti ibu kekasih juga boleh berulang tahun ke-68. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap yakin dan percaya bahwa semuanya pasti berjalan dengan baik. Ibu kekasih pasti menikmatinya dengan penuh sukacita. Berkati ibu kekasih dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami. Terlebih dalam mengurus rumah tangga. Tuhan kiranya memberkati ibu kekasih sehingga ia senantiasa setia dalam mengiring Tuhan. Terlebih dalam mendampingi suami. Sehingga nama-Mu lah yang dipuji dimuliakan dalam kehidupannya. Bapa di sorga, berdoa juga buat keluarga besar Bapak Yakob, Pak Borotu, anak-anak serta cucu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka,
baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Manado. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya semua usaha dan pekerjaan dapat dilancarkan. Mereka senantiasa menikmati akan kemurahan Tuhan. Mereka senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Bapa di sorga, segala harapan, segala cita-cita, bahkan kerinduan keluarga hamba-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengawal perjalanan kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh dalam perlindungan kuasa Tuhan. Bapa di sorga, malam hari ini juga kami berdoa untuk jemaat JOKB yang setia mengikuti ibadah meskipun lewat online. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, sehingga mereka tetap dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mereka tetap teguh dalam iman, pengharapan, walaupun di tengah-tengah situasi COVID-19. Tapi kami sebagai orang-orang percaya senantiasa yakin dan percaya bahwa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap mampu untuk melewati setiap proses yang kami hadapi ini. Ya Tuhan, demikian doa kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan melalui ibadah malam hari ini. Kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas segala penyertaan, segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Yang masih ada pada kami, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukannya, untuk mengolahnya dengan baik, dengan bijaksana, dan terlebih persembahan yang telah dikumpulkan sehingga dapat dikelola dengan baik untuk mengatur pelayanan dalam jemaat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan doa kami lewat doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 165, bait pertama, Janji yang Manis. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman dan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan dalam situasi apapun. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.